Hadis Bukhari 4918. Ala ukhbirukum bi ahlil jannati, ciri-ciri selama dalam hidup di dunia. Maukah kalau aku sampaikan kepada kalian tentang ciri ahli surga? Qalu, sahabat menjawab, bala engki ya Rasulullah. Qala Rasul, siapa ahli surga, ciri-cirinya di dunia ini? Kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarra. Setiap orang yang status sosialnya lemah, mutadha'af, dianggap lemah, tidak punya kuasa apa-apa di dunia. Tapi law aqsama Allah la abarra, kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah memenuhi sumpahnya aja. Artinya orang itu ikhlas, jujur dan sabar. Modal ruah. Orang yang lemah, bahkan oleh masyarakat dianggap lemah, tetapi dia orang jujur, ikhlas. Setiap bersumpah kepada Allah pasti dipenuhi oleh Allah karena kebersihan hatinya. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalau aku sampaikan kepada kalian ciri-ciri ahli neraka? Qalu, kibur ahli surga, orang yang lemah, bukan orang yang kuasa. Bala engki ya Rasulullah. Qala adabu Rasulullah, kullu utullin jawadin mustakbirin. Kiri wataknya kasar, keras, sombong. Yang bermental keras, kasar, sombong. Tetapi kalau kita keras terhadap pelanggaran syariat, memang harus. Nabi ketika menyampaikan khutbah, pidato, kadang-kadang mirah. Paninggalan Nabi mirah, saking semangat deh. Karena hidup bukan main-main sebenarnya. Ya. Jadi ciri-ciri orang ahli neraka, perangainya, wataknya kasar, keras, sombong. Sombong itu tidak berpakaian bagus, bukan. Ciri sombong bukan karena berpakaian, berkostum yang baik-baik, bukan. Orang yang berpakaian nicis, bukan. Kata Rasulullah, apa sombong yang bisa mencegah orang dari surga? La yadkhul jannata man qala man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya walau sedikit ada kesombongan. Apa itu? Batrul haqqi wa wamtun nas. Arya. Sombong ria yang dimaksud mencegah orang ke surga. Batrul haqqi wa wamtun nas. Menolak kebenaran. Quran hadis itu maha benar. Dari yang maha kuasa, yang maha adil. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Batul haqqi wa wamtun nas. Berat ya. Enggak, Quran hadis Wahabinya ini yang bisa menghalangi orang menerima kebenaran. Batrul haqqi, menolak yang hak, yang benar. Maka minta kepada Allah, lapangkan dada hati kami ya Allah, kalau itu benar datang dari Engkau. Wa wamtun nas ya. Wa wamtun nas, suka merendahkan orang lain, menghina orang lain. Bahkan yang dihina kadang-kadang justru orang yang menyampaikan qala ta'ala, qala Rasulullah. Itu kesombongan. Semua manusia punya ego. Kalau dihina pasti tidak terima. Dan kalau yang dihina sudah termasuk kekasih Allah, wali Allah. Karena ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, kan? Ketahuilah bahwa wali-wali Allah
tidak merasa susah menghadapi masa depan, dan tidak merasa takut menghadapi masa depan, dan tidak susah meninggalkan dunia karena janji Allah yang diutamakan. Siapa aja alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan bertakwa. Ini wali Allah, orang bertakwa. Cirinya selama di dunia ini hatinya terikat dengan Allah. Salat berjemaah di awal waktu itu cirinya yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Tidak pernah meninggalkan salat berjemaah. Di awal waktu salat berjemaah, istiqomah, itu ciri kewalian. Kalau di hadis, ibadah fardhunya sudah selesai dilaksanakan secara istiqomah, kok masih ditambah dengan yang sunnah-sunnah, itu bukan hanya diridhai Allah, tapi meningkat kepada yang dicintai oleh Allah. Itu wali Allah. Fardhu dilaksanakan sudah istiqomah, masih ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasari'u, ini ciri ahli surga. Coba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo berlombalah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian dan mencari surga yang lebarnya surga selebar 7 langit 7 bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wali tadi amanu wa kanu yattaqun, ada wali. Jadi orang kalau sudah istiqomah sholat hati-hati, sering baca Quran hati-hati, itu jangan-jangan itu kekasih Allah. Jadi wali tidak selalu ditonjolkan dengan karomah-karomah. Kata ulama yang bijak, jangan kau mencari karomah, karena itu apa kata Allah karomah itu. Tapi usahakan bagaimana kamu bisa istiqomah ibadahnya, karena istiqomah itu bagian dari karomah. Tidak mungkin orang bisa istiqomah ibadahnya kecuali itu bukan karena pertolongan Allah. Jadi istiqomah itu adalah karomah dari Allah. Nah, orang yang sudah istiqomah ibadahnya, hati-hati jangan disakiti. Maka kata Allah ini, Allah siapkan surga yang lebarnya seperti 7 langit 7 bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa ciri orang bertakwa di dunia? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang infak, sedekah, mengeluarkan harta, fis sarra dalam kondisi dia lapang, wad dharra dalam kondisi dia sempit. Lapang sempit infak selalu keluar karena waktu berjalan terus menuju ujung kematian kita. Jangan sampai kita lengah karena perjalanan tidak diisi. Jadi dia mengisi waktu-waktunya. Wal kadhiminal ghaidha, mereka menahan amarah, walaupun marah tidak dikeluarkan. Cirinya wal afina 'anin nas, banyak mengampuni orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang ihsan, orang yang ikhlas. Tadi itu disebut orang muhsin. Ali Imran 133 134. Mari kan. Yang terakhir as-sajdah. Ahli surga, ahli neraka. As-sajdah 19:20. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihah falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang banyak yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Kemarin sudah disampaikan amal soleh apa aja? Amalan yang layak diridhai oleh Allah karena taat bertauhid, dan layak diridhai oleh manusia karena
dia diwarnai oleh kemuliaan akhlak. Ke manusia tidak berdosa, ke Allah tidak berdosa. Ini namanya soleh. Maka di Al-Quran banyak sekali amanu wa amilus solihah, beriman kepada Allah dan beramal soleh, amal yang tidak menyakiti orang juga tidak melanggar syariat. Itu amal soleh. Orang yang mengaji pakai loudspeaker, pakai toa, pakai corong pengeras suara, itu tidak soleh. Tidak soleh karena dia menyakiti orang lain dengan kerasnya bunyi, mengganggu. Apalagi orang beribadah diganggu, orang tidur diganggu. Tidak soleh. Maka soleh sekali lagi adalah pelajaran dari sholat kita. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Agungkan Allah, ya, agungkan Allah dengan ketaatan dan kemuliaan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini ajaran sholat, ajaran apa? Ajaran amal soleh. Selamatkan manusia kanan kiri dengan akhlakul karimah. Selamatkan manusia dengan kemuliaan akhlak. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah junjung tinggi, kita agungkan dengan ketaatan dan tauhid, dan manusia kita selamatkan dengan kemuliaan akhlak. Akhlak itu sebenarnya adalah memberikan kesan kepada orang lain. Kalau orang lain yang berinteraksi dengan kita terkesan merasa dihargai, dihormati, dilayani, akhlak kita akhlakul karimah. Ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, orang merasa dilukai hatinya, disinggung, tidak diperhatikan, tidak dimuliakan, berarti akhlak kita akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Maka tadi orang beriman dan beramal soleh, maka Allah siapkan jannatul ma'wa, tempatnya di surga, nuzulam bima kana ya'malun, sebagai hadiah, sebagai hidangan dari apa yang mereka amalkan. Wa ammal ladzina fasaku, adapun tining orang-orang sedreka, pama'wahumun nar, maka panika tining tempat alladzin panika neraka. Dharma kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka berusaha keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi, tidak bisa, kembali lagi. Wa qila lahum duku adzaban nar, tidak ada belas kasihan Allah di neraka. Dan Allah siapkan rahmatnya di surga 99. Yang kita nikmati di dunia hanya 1, di surga 99. Kalau di akhirat, duku adzaban nar, rasakan siksa neraka. Alladzi kuntum tukadzibun, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kau dustakan dulu. Apa? Surga neraka itu omong kosong. Orang kalau sudah mati, ya sudah mati saja, kan tidak percaya. Ciri-ciri orang yang tidak percaya, orang yang tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.